Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat panjang umur sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan nama saya Melati Fitri Insani. Di sini saya akan membawakan kultum singkat mengenai bahaya sifat sombong. Sombong merupakan perbuatan keji dan menjijikan. Orang yang sombong tidak menyadari bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah yang suatu saat nanti titipan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala tamshil fil ardi maruha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Kalau kita membicarakan tentang sombong, banyak sekali kisahnya. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang raja di Babilonia, namanya Raja Namrud, yang sangat sombong luar biasa. Pada saat itu kita tahu bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala, sampai berhala yang paling besar beliau hancurkan. Raja Namrud pada saat itu adalah raja yang paling sombong sampai ia membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana akhir hidup dari raja yang sombong tersebut? Ia dikalahkan oleh seekor nyamuk yang masuk ke dalam kupingnya dan berputar-putar dalam kepalanya sehingga ia meninggal, dikalahkan oleh seekor nyamuk yang sangat kecil. Lihat bagaimana Allah menghinakan orang yang sombong tersebut. Atau kita lihat Fir'aun di masa Nabi Musa alaihissalam. Raja Fir'aun adalah raja yang paling sombong luar biasa. Merasa dirinya adalah Tuhan, merasa dirinya paling hebat. Lalu bagaimana Allah menghabiskan orang sombong? Yaitu ditenggelamkan ke dalam laut bersama bala tentaranya karena kesombongannya yang luar biasa. Nah, jadi teman-teman, kita tahu bahwa kesombongan itu sangat membinasakan. Kesombongan membuat kita merasa lebih tinggi dan lain-lain. Seharusnya kita berpikir bahwa sombong itu untuk apa? Ilmu yang engkau miliki, kepintaran yang engkau miliki, sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukanlah dari dirimu sendiri. Seandainya tiba-tiba Allah dengan mudah membuat engkau jatuh, kecelakaan atau amnesia misalnya, maka hilanglah kepandaianmu. Atau engkau berharta, sombong dengan hartamu, rumah yang megah, mobil yang mewah, tas-tas yang mahal, berlian yang berjejeran, itu adalah kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Besok hari ketika Allah mungkin kasih bencana kebakaran, langsung habis semua harta-hartamu. Bukanlah kekayaan itu milik Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita sombongkan teman-teman sekalian? Kalau kita dengar ada pepatah mengatakan padi semakin berisi semakin merunduk. Biasanya orang yang berilmu, orang yang hebat semakin berisi semakin menunduk. Tapi bagaimana dengan orang yang sombong? Ketika ia berilmu, memiliki harta yang banyak, ia semakin meninggi dan tidak mau mendengar omongan orang lain. Atau ada kalimat dalam bahasa Inggris mengatakan, don't judge book by its cover. Jangan pernah melihat seseorang dari covernya atau penampilannya. Teman-teman pernah gak ketemu sama orang lain yang ketika bertemu dengan kita melihat penampilan yang kemudian melihat penampilan dari atas, dari kepala hingga ke ujung kaki? Nah, jangan teman-teman sekalian, itu merupakan salah satu ciri orang yang sombong, merasa dirinya lebih hebat dan merendahkan orang lain. Kita tidak boleh seperti itu. Mungkin saja orang tersebut amalnya lebih soleh dan lebih banyak dari kita, tahajudnya lebih banyak, baca Al-Qur'annya lebih banyak dibandingkan dirimu. Jadi kita jangan sesekali menjadi orang yang sombong. Lalu bagaimana ciri orang yang sombong? Yaitu berbicara terus-menerus, membanggakan dirinya terus-menerus, tidak menerima pendapat orang lain. Percayalah
Berlian, walaupun dilumur sekalian, tetap akan menjadi berlian. Kita tidak perlu meninggi-tinggikan diri, tidak perlu meng-show off tentang diri sendiri. Kalau engkau berlian, orang lain juga pasti akan tahu berlian di suatu hari nanti. Dan janganlah sekali-sekali kalau kita melihat case dalam kehidupan kita dan mengatakan, kalau saya tidak membantu orang itu tidak mungkin akan bisa menjadi seperti ini. Nah, pernah mendengar ada orang yang berbicara seperti itu? Nah, wahai orang-orang sombong, ketahuilah, kalau engkau tidak bantu, dia memang Allah sudah takdirkan dia menjadi orang yang berhasil. Kalau seandainya engkau tidak sedekah padanya, seandainya engkau tidak membiayai sekolahnya atau tidak membantunya, Allah akan mengirim orang lain untuk membiayai sekolahnya hingga berhasil. Begitulah teman-teman sekalian, beberapa kisah dan ciri dari orang yang sombong. Mudah-mudahan semua kisah yang saya ceritakan pada hari ini membuat kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya atau kita semua pernah terjebak dalam rasa sombong, pernah merasa diri lebih baik, lebih hebat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk menjadi pribadi yang tawadu. Dan kalau kita melihat orang yang sombong di luar sana, semoga Allah berikan hidayah kepadanya, karena sesungguhnya kesombongan itu akan mencelakakan dirinya. Termasuk dari salah satu ciri orang yang sombong adalah ketika merasa lebih solih dibanding orang lain. Nah, mungkin hanya itu kultum singkat mengenai sifat sombong. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari sifat tersebut. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.